Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, di mana itu akan menjadi panduan hidup kita, dan juga dengannya kita akan meraih semua kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Karena kita jadi tahu dengan Islam dan iman ini, makanan, minuman, pakaian, pergaulan, dan pendapatan yang boleh dan tidak boleh, serta juga akan membawa kepada kehidupan abadi nanti di akhirat sana. Dan salah satu tujuan kita duduk di majelis ilmu seperti ini untuk lebih mendalami masalah Islam dan iman kita. Dan alhamdulillah atas nikmat itu, semoga Allah membuat kita bisa istiqamah. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kepada kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, seperti biasa, bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku kita 62, walaupun saya sudah sempat luruskan ya, judulnya 62, namun dia kurang lebih 66 pintu pembuka surga ya, atau amalan pembuka pintu surga tepatnya. Di covernya 62, tapi kalau kita lihat daftar isi ada 66 yang bisa kita ubah jadi 66 amalan pembuka pintu surga. Artinya kalau kita coba mengamalkan dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan untuk mengamalkan, maka kita akan mudah sekali untuk masuk ke dalam surga. Pada pertemuan yang lalu tentunya kita sudah membahas amalan yang pertama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beramal sesuai tuntunan kandungannya. Dan sekarang kita akan masuk ke halaman 10, amalan yang kedua tentunya, yaitu beriman dan konsisten dalam melaksanakan ketaatan serta menjauhi kemaksiatan. Nah, ini akan menjadi bahasan kita dengan izin Allah. Ini ya, atau yang ketiga sekarang? Oh, yang ketiga, baik. Kita sudah membahas seperti yang kedua, kita akan masuk yang ketiga, berarti di halaman 13 ya. Mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Dan ini insya Allah akan dibahas sampai di halaman 15 ya. Baik, seperti biasa kita berikan dulu kronolog atau prolog daripada judul ini, penjelasan mukaddimahnya. Mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Kita sudah tahu, ibu-ibu sekalian, kalau di dalam Islam ada namanya wajib, ada namanya sunnah ya. Kalau dalam bentuk perintah, artinya wajib kalau kita kerjakan mendapatkan pahala, meninggalkan mendapatkan dosa. Dan juga ada yang sunnah, mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa. Tentu keduanya sangat dianjurkan. Keduanya sangat dianjurkan. Tetapi yang tidak ada pilihan adalah kewajiban-kewajiban. Dan sudah kita tahu sama-sama tentunya, seperti sholat 5 waktu, seperti zakat, harta bagi orang yang mampu, puasa Ramadan, dan juga haji. Ini juga semua, haji pun bagi yang mampu. Dan rukun Islam yang 5 ini masuk dalam kewajiban. Dan dibagi 3 lagi oleh para ulama, rukun Islam yang 5 itu. Yang pertama adalah tidak ada pilihan, tepatnya 2 kalimat syahadat dan sholat. Karena sholat ini lebih banyak arah kepada hukuman yang sangat berat bagi orang yang tidak melaksanakannya. Karena orang kalau tidak mampu berdiri, dia harus tetap kerjakan dalam kondisi duduk. Tidak mampu duduk, dia kerjakan dalam kondisi berbaring. Dia tidak mampu berbaring, boleh dalam kondisi apa saja yang dia mampu, walaupun dengan isyarat. Ya, seperti orang lagi stroke misalnya, cuma bisa dengan isyarat matanya. Atau orang dalam peperangan, dia nggak bisa lagi berhenti sholat, mungkin karena peperangan berjalan dari pagi sampai malam, sehingga dia hanya bisa sholat sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Atau orang lagi di atas pesawat, nggak memungkinkan dia sholat berdiri misalnya. Dan kondisi-kondisi seperti ini tetap wajib kita mengerjakannya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan. Kemudian ada rukun Islam yang wajib, tapi bagi yang mampu saja. Itulah zakat dan juga haji gitu ya. Ini hanya bagi yang mampu, artinya yang tidak mampu gugur dari mereka. Tetapi saya sering bahasakan di pengajian, kata-kata Nabi SAW bagi yang mampu, tidak boleh kita bersembunyi di belakang kata-kata itu sambil mengatakan, oh saya kan belum mampu. Artinya belum masuk dalam kategori muzaki, orang yang wajib mengeluarkan zakat.
Bahkan mungkin kondisi saya sekarang mustahik. Mustahik itu maksudnya orang yang berhak menerima zakat. Tapi seorang muslim harusnya dia menyadari bahwasanya antara dia sama orang-orang yang kaya pun itu sama-sama punya fasilitas. Sama-sama punya dua mata, dua telinga, dua tangan, dua kaki. Sama-sama punya waktu 24 jam. Dia punya potensi yang sama. Orang yang cerdas dia jadikan ini sebagai tanda kutip tantangan dalam hidupnya. Dia terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada dia kesempatan mengubah kondisinya dari mustahik, orang yang berhak menerima zakat, menjadi muzaki, orang yang mengeluarkan zakat walaupun di akhir hidupnya. Supaya dia meninggal dalam kondisi dia menyempurnakan rukun Islamnya. Nah, begitu juga dengan haji. Nggak boleh kita mengatakan ya sudah, ini kan haji wajib, ya. Tapi bagi yang mampu, saya belum mampu sekarang, saya masih miskin misalnya. Kalau dia terus berpegang pada itu sampai dia meninggal, maka tidak akan pernah dia bisa menyempurnakan rukun Islamnya, gitu kan. Ya, tapi dia jadikan ini tanda kutip sebagai tantangan dalam hidupnya. Terus dia memohon kepada Allah SWT agar Allah mudahkan dia bisa mengerjakan ibadah haji itu, kan gitu. Walaupun sekali saja seumur hidup, mungkin di akhir hidupnya Allah panggil dia misalnya. Karena sebagian ulama, saya pernah mendengarkan penyampaian-penyampaian mereka ya di Mekah kebetulan, bagaimana pada saat musim haji mereka membahas. Saya betul-betul terharu kata mereka ya. Di antara mereka ada yang membahasakan itu, melihat bagaimana hamba-hamba Allah yang sudah sangat tua, 60, 70, 80 tahun, lalu mereka pergi haji. Seakan-akan Allah memanggil mereka untuk membersihkan dosa-dosanya sebelum mereka meninggal dunia. Karena memang haji membersihkan dosa-dosa gitu ya. Maka di sini kita seharusnya mohon kepada Allah SWT dan niatkan dengan tekad yang kuat dalam hati untuk supaya ya bisa mendapatkan mengerjakan dua rukun Islam ini. Kemudian ada yang terakhir, yang ketiga adalah rukun Islam. Tentu ini pembagian yang ketiga. Tetap rukun Islam ada 5. Pembagian yang ketiga ini adalah bagi yang mampu dikerjakan wajib, tetapi masih bisa diganti hari lain kalau ada orang berhalangan. Kayak contoh, itu masuk dalam puasa Ramadan, atau ini yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Karena orang musafir, wanita haid, wanita nifas, orang yang sakit bisa ditunda di hari yang lain. Tapi semua itu adalah kewajiban-kewajiban. Nah, siapa yang fokus dengan kewajiban ini, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak mungkin yang lagi online ya, siapapun yang fokus kepada kewajiban-kewajiban ini dengan menjalankan maksimal, memenuhi rukun-rukun dan syaratnya ya, waktu dan tempat, walaupun ditentukan masalah waktu dan tempatnya, maka tentu saja dia sudah cukup untuk mendapatkan tiket ke surga. Nah, memang ini kewajiban yang bisa membawa ke surga, walaupun nanti akan berbeda derajat dia dengan derajat orang yang menggabungkan antara wajib sama sunnah. Misalnya ada orang sepanjang hidupnya 60 tahun hanya sholat wajib saja, dia nggak pernah sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, nggak pernah sholat sunnah. Pokoknya azan dia sholat saja. Tetapi dia memberikan hak sholat itu, tepat waktu, tepat gerakan dan tepat bacaannya, selalu ya, dia jaga itu, jaga kehusyuannya, dan dia jaga wudhunya ya. Kalau laki-laki mungkin dia sholat di masjid, ya sudah cukup dia untuk mendapatkan tiket ke surga gitu ya. Tapi kalau ada orang yang mengerjakan sama tadi dia, tapi plus dia tambah dengan sunnah, maka derajatnya lebih tinggi di surga. Tapi dua-duanya akan dapat jaminan masuk surga. Itu yang dimaksud di sini. Amalan ketiga ini mengerjakan kewajiban dalam Islam sudah cukup membuka pintu ke surga gitu ya. Begitu juga dengan orang yang zakat. Dia hanya hitung setahun sekali. Mungkin sepanjang tahun dia nggak pernah sedekah. Tapi zakatnya selalu dia perhatikan secara khusus dikeluarkan. Sudah cukup masuk surga, sudah cukup masuk surga. Maksudnya ini salah satu penyebab, tentu tidak bisa berdiri sendiri ya. Nggak bisa orang zakat tapi nggak sholat, nggak bisa. Dia harus gabungin rukun Islam ini. Tapi kalau ada orang yang zakat tapi dia nggak sedekah, maka sudah cukup dia mendapatkan pintu ke surga. Tetapi kalau ada orang yang zakat setahun sekali plus dia tambah sedekah tiap hari dia keluarkan, maka berarti ini akan lebih banyak meninggikan derajatnya di surga. Begitu juga dengan ada orang yang tidak pernah puasa sepanjang tahun sunnah, nggak pernah Senin Kamis, nggak pernah Ayyamul Bid, nggak pernah puasa 6 hari Syawal, nggak puasa 9 hari bulan Zulhijjah, nggak puasa 9-10 Muharram misalnya. Tapi dia Ramadan nggak pernah ketinggalan ya. Maka ini juga sama.
mendapatkan pintu ke surga. Dan perlu digarisbawahi ya, termasuk orang yang perhatian terhadap puasa Ramadan tidak menunda pembayaran utangnya. Nah ini hati-hati, karena banyak orang kena pikir, saya kan masih punya waktu sampai Sya'ban tahun depan, ditunda-tunda padahal dia tidak punya uzur. Akhirnya nanti pas sudah di akhir Sya'ban mau dekat Ramadan, baru dia sibuk untuk mengejar, padahal sebenarnya sepanjang tahun dia punya waktu, harusnya punya perhatian khusus masalah ini. Nah kalau orang puasa Ramadan saja, tidak puasa sunnah, asal dia perhatian khusus di situ, dia kerjakan sesuai dengan syarat rukunnya, sudah dapat juga pintu menuju ke surga. Tapi akan beda antara dia sama orang yang lengkapkan dengan puasa-puasa sunnah. Derajatnya di surga beda, lebih tinggi orang yang ikuti dengan sunnah. Begitu juga dengan haji. Kalau orang haji sekali seumur hidup, nggak pernah haji lagi sebelumnya, sebelum dan sesudahnya, dan tidak pernah haji, tidak pernah umroh juga, maka sudah cukup. Walaupun cuma sekali seumur. Tapi kalau beda derajatnya dengan orang yang bolak-balik pergi haji, bolak-balik pergi umroh, dia memang mencintai Baitullah, maka beda derajatnya di surga. Nah seperti itulah. Jadi kita bicara sekarang standarisasinya masuk dalam surga itu mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib saja. Ya. Nah cuma memang butuh perhatian khusus masalah-masalah kewajiban ini. Ya. Jangan sampai juga, ini poin kedua dalam penjelasan masalah judul kita, jangan sampai ada di antara kita yang memperindah ibadah sunnahnya, wajibnya terbengkalai. Contoh misalnya, dia tahajud ya. Misalnya jam 2 dia bangun, jam 3 dia bangun. Tapi dia tidur kebablasan subuhnya lewat. Ini seperti orang yang dapat ikan teri tapi ikan pausnya lewat. Gitu ya. Karena yang wajib pasti lebih besar pahalanya. Ibu dan bapak sholat 1000 rakaat pun sholat tahajud tetap 2 rakaat subuh lebih afdal. Mengalahkan 1000 rakaat sunnah itu. Gitu kan. Kita puasa Ramadan sebulan penuh tetap lebih afdal daripada kita 10 tahun puasa sunnah. Walaupun cuma sekali puasa Ramadan. Kita sekali haji tetap lebih afdal daripada umrah, gitu kan. Kita sekali zakat tetap lebih afdal dari sedekah. Karena semua itu adalah kewajiban. Nah perlu difahami ini. Jadi kalaupun kita mau melengkapkan kewajiban kita dengan amal sunnah ini hanya penyempurna. Tetap yang wajib harus diskala prioritaskan. Ya. Banyak orang contoh, saya masuk di masjid berapa kali saya lihat di masjid kita, semoga saja Allah berikan hidayah, sudah iqamah sholat wajib, dia masih sholat sunnah. Padahal ini wajib, ini sunnah. Hukum fatwa ulama adalah kalau sudah iqamah sholat, kembali kepada hadis Nabi SAW, tidak ada lagi sholat sunnah dengan iqamah sholat wajib. Gak boleh lagi. Udah, dia batalin sholat sunnahnya, dia ikut sholat wajibnya. Jadi kadang-kadang masbuk 1 rakaat sholat wajib, tapi sholat sunnah dikerjakan. Ini kan agak unik ya, karena ketidakfahaman sebenarnya. Nah, begitu juga dengan masalah sedekah. Dia sibuk sedekah, tapi dia tidak pernah hitung zakat malnya. Mungkin dia suka beri makanan orang, bagi pakaian sepanjang tahun, tapi nggak pernah hitung zakat dia. Mungkin dia sudah orang yang muzaki, wajib menghitung zakatnya. Dan kita tahu ancaman sangat berat bagi orang yang melalaikan zakatnya, gitu kan? Karena zakat-zakat ini akan menjadi ular yang botak, ya, terkelupas kulitnya. Di hari kiamat melilit tubuh orang yang tidak mengeluarkan zakat, itu saking kerasnya bisanya, kemudian mematuk-matuk kepalanya sambil mengatakan, akulah hartamu yang kamu simpan selama ini, gitu ya. Dan cukup banyak ancaman yang sangat keras berhubungan dengan masalah melalaikan zakat ini. Ya, sama juga orang sering umrah bolak-balik, tapi haji 1 kali pun tidak pernah. Nah, ini agak unik, kenapa dia nggak pergi haji? Apalagi kadang-kadang alasannya tidak masuk akal. Oh karena Mekah rame banget, terus mau nunggu kosong kapan? Gak mungkin, ya gitu. Mau nunggu kosong buat kita, gak bakal terjadi. Makin dekat hari kiamat makin ramai. Tapi kalau kita niat baik, kita tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mudahkan tawaf sepadat apapun, sa'i juga begitu dan seterusnya. Ya, semua orang jemaah haji memang ke Mina, ke Arafah, ke Muzdalifah dan merasakan suka dukanya. Yang paling ikhlas dia akan dapatkan pahalanya, kan begitu. Nah ini juga berhubungan dengan masalah judul kita, ya. Kemudian juga ada yang saya tadi minta pada panitia untuk di-share ke jamaah ya, hadits-hadits yang akan kita singgung, nanti akan kita bahas itu ya. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu, itu nanti akan masuk ke dalam syarah penjelasan kita. Sekarang saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis seperti biasa, baru kita masuk ke penjelasan lebih lanjut ya. Kata penulis di halaman 13 dari 66 pintu amalan pembuka pintu surga adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam Islam.
Beranjak daripada hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ia menuturkan, seseorang yang berasal dari penduduk Najd. Najd ini wilayah utaranya Jazirah Arab. Dengan rambutnya yang telah beruban, datang kepada Nabi SAW dengan nada suaranya yang tinggi, lantang dan terdengar. Hanya saja tidak ada yang faham apa yang diucapkannya hingga ia mendekat kepada Nabi SAW. Orang ini bertanya mengenai Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wa laylah. Faqala hal aliyya ghairuha? Qala la, illa an tatawwa'a. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyamu Ramadan. Qala hal aliyya ghairu? Qala la, illa an tatawwa'. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Qala hal aliyya ghairuha? Qala la, illa an tatawwa'. Qala fa'adbara ar-rajulu wa huwa yaqulu wallahi la azidu ala hadha wa la anqus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaq. Aflaha in sadaq. Waktu orang ini bertanya tentang Islam, Nabi SAW menjawab, Islam itu adalah engkau mengerjakan salat 5 waktu, ya, dalam sehari semalam. Karena orang ini sudah mengucapkan, sudah muslim, sudah mengucapkan syahadat dia. Bukan orang yang baru mau masuk Islam. Sehingga Nabi SAW langsung dalam riwayat ini menjelaskan tentang masalah salat 5 waktu. Orang itu bertanya lagi, adakah kewajiban lain yang harus aku lakukan selain itu? Beliau mengatakan, maksudnya ada salat selain 5 waktu yang wajib? Kata Nabi SAW, tidak ada, kecuali engkau mengerjakan salat sunnah. Lalu beliau SAW melanjutkan, Islam juga adalah engkau berpuasa Ramadan. Ia bertanya lagi, adakah kewajiban lain yang harus aku kerjakan selain itu dari puasa-puasa yang wajib hukumnya selain Ramadan? Kata Nabi SAW, tidak ada, kecuali engkau melakukan puasa sunnah. Talha, sahabat yang meriwayatkan hadis ini kepada kita radhiyallahu anhu, melanjutkan mengatakan, kemudian beliau SAW menyebutkan perihal zakat pada orang tersebut. Orang itu lantas bertanya, adakah kewajiban lain yang harus kutunaikan selainnya? Beliau menjawab, tidak ada, kecuali engkau menunaikan zakat sunnah, maksudnya sedekah. Talha lalu melanjutkan radhiyallahu anhu, kemudian orang itu berbalik sambil berkata, demi Allah aku tidak akan menambahkan atau mengurangi hal-hal yang wajib itu. Lalu ia, kata Nabi SAW, jika perkataannya jujur, maka ia beruntung. Dalam riwayat lain Nabi SAW berkata, ia masuk surga jika yang dikatakannya itu adalah benar. Tentu ada footnote di situ di bawah ya, menjelaskan riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan redaksi senada. Mereka juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan redaksi senada. Tapi di dalamnya ada tambahan redaksi, engkau menyambung tali silaturahim. Engkau menyambung tali silaturahim. Dari riwayat ini kita ambil korek dulu mutiara ilmunya ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pentingnya seseorang bertanya tentang ilmu agama. Gak boleh kita tinggal diam. Ibu dan bapak belum paham, gak mau nanya, malu mau nanya misalnya. Gak boleh, kewajiban. Karena menuntut ilmu seperti ini belajar, hukumnya wajib bagi semua laki-laki dan perempuan. Selama tidak paham, nanya, belajar. Di masa sekarang sudah bisa baca, mendengar ya. Handphone kita sudah jadi perpustakaan berjalan. Itu bukan alasan nanti hari kiamat mengatakan, ya Allah saya belum tahu. Apalagi yang sifatnya wajib-wajib. Hanya berputar di masalah-masalah hal yang wajib gitu ya. Maka itu harus kita tahu tentunya. Karena laki-laki ini datang dan bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian yang kedua, pentingnya juga atau wajibnya seorang alim menjawab pertanyaan sesuai dengan ilmunya. Dia punya ilmunya, dia jawab. Dia nggak punya ilmunya, jangan dia jawab gitu ya. Nah, karena menjawab ini hukumnya wajib kalau dia ketahui, dan tidak boleh dia sembunyikan ilmu itu. Tidak boleh dia pilih-pilih orang. Enggaklah saya menjawab untuk orang ini karena ini orang kaya, ini orang miskin, saya nggak usah jawab. Ini nggak boleh. Semua orang bertanya, wajib dia memberitahukan ya. Kemudian yang ketiga pelajaran adalah pentingnya seorang muslim fokus kepada hal-hal yang diwajibkan. Tadi sudah kita singgung di awal pembukaan kita. Selain syahadat, maka sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat harta bagi yang mampu, dan haji bagi yang mampu. Selanjutnya yang kelima ya. Yang keempat. Baik. Pentingnya menjaga ibadah-ibadah sunnah. Karena kata Nabi SAW waktu orang ini mengatakan, apakah ada lagi selain itu? Kata Nabi SAW, tidak ada kecuali engkau mengerjakan
sunnah. Terakhir yang kelima, adanya jaminan bagi orang yang komitmen menjaga kewajiban-kewajiban dalam Islam, dijamin baginya masuk surga. Dijamin masuk surga. Baik, ada riwayat Bapak Ibu sekalian yang mirip ini, tapi karena penulis mengangkat saja sebuah riwayat ini dari sahabat Talha bin Ubaidillah, dan tadi sempat disinggung di paragraf terakhir dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ada riwayat lain yang mirip seperti ini tapi lengkap, ya, menyebutkan tentang 5 rukun Islam, yaitu datangnya seseorang yang ke dalam masjid tapi dia belum muslim. Lalu dia mengatakan, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Maka Nabi SAW mengatakan, saya. Lalu orang itu bertanya, mungkin Bapak Ibu pernah tidak asing mendengar riwayat ini, ya, tapi saya ingatkan karena senada dengan kita. Maka dia mengatakan, siapakah yang meninggikan langit? Maka Nabi SAW mengatakan, Allah. Lalu kata Nabi SAW, kata orang itu, siapakah yang menghamparkan bumi? Maksudnya bisa ditinggali, bisa dipijak dengan kaki, bisa dicocok tanami, bisa diambil hasilnya. Siapa yang buat bumi begini? Maka kata Nabi SAW, Allah. Lalu orang itu tanya lagi, siapa yang meninggikan, menancapkan gunung-gunung? Ya, kata Nabi SAW, Allah. Lalu orang ini membuat kaget. Nabi SAW sempat kaget karena dia mengatakan, saya bertanya kepada anda atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah benar mengutus anda kepada kami? Tadinya Nabi SAW ini muttaqi. Dalam hadis muttaqi itu kayak meletakkan siku kanan di lantai, di tanah, kemudian kakinya melonjor, lagi duduk santai ngobrol bersama Nabi, bersama para sahabat. Maka beliau langsung duduk serius sambil mengatakan, iya, tanpa keraguan benar saya adalah utusan Allah. Maka orang ini mengulangi lagi perkataan tadi, saya ingin bertanya atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang memerintahkan anda untuk menyampaikan kepada kami, ya, agar mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam? Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung. Ya, apakah Allah memerintahkan anda untuk menyampaikan pada kami bahwasanya orang kaya di antara kami mengeluarkan hartanya dan diberikan kepada orang miskin di antara kami? Kata Nabi SAW, iya. Saya bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, dan menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang memerintahkan anda menyampaikan kepada kami untuk puasa Ramadan setahun sekali? Kata Nabi SAW, iya. Lalu orang itu terakhir mengatakan, saya bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, dan menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda menyampaikan kepada kami untuk haji ke Baitullah sekali seumur hidup? Kata Nabi SAW, iya. Lalu orang itu bilang, saya dapat apa kalau saya kerjakan ini? Ini semua ini rukun Islam, kalau saya kerjakan apa? Kata Nabi SAW, kau masuk surga. Maka orang ini syahadat. Setelah syahadat, dia pergi lalu dia mengatakan mirip akhir riwayat ini. Dia mengatakan, saya tidak akan menambah dan menguranginya. Maksudnya saya sekarang sudah masuk Islam ini, saya fokus saja. Salat 5 waktu, saya puasa Ramadan, saya zakat kalau saya punya harta lebih, dan saya juga haji sekali seumur hidup. Udah. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh, ya, siapa yang mau lihat penghuni surga, maka lihatlah orang ini. Dalam riwayat yang lain mirip ini, beruntunglah dia kalau dia jujur. Ya. Berarti riwayat yang tadi baru kita bacakan ini riwayat yang melengkapkan bahasan kita. Supaya jangan orang salah faham, karena dalam riwayat ini kalau kita perhatikan baik-baik, di sini tidak disebutkan, ya, haji, ya. Nggak masuk dalam haji. Di sini disebutkan ada sholat, ada puasa Ramadan, dan ada zakat. Tapi haji tidak disebutkan. Bisa saja orang kalau cuma berpegang pada riwayat ini, oh berarti saya biar tidak haji, walaupun saya mampu bisa masuk surga. Padahal sebenarnya riwayat ini tidak berdiri sendiri. Tapi riwayat ini ada riwayat-riwayat yang menyempurnakannya. Nah seperti itu. Jadi tetap rukun Islam semuanya masuk dalam kewajiban kita. Baik, kemudian dalam riwayat tadi Abu Ayyub Al-Ansari, paragraf terakhir yang saya bacakan Bapak Ibu sekalian, dikatakan, dan dalam redaksi itu ada tambahan engkau menyambung tali silaturahim. Bisa dilihat ya, itu di garis bawahi. Nah berarti memang melanjutkan hubungan rahim, punya hubungan kekerabatan adalah kewajiban. Ya, kewajiban. Jadi sama orang tua, kemudian kerabat orang tua, dan siapapun yang pernah kita jelaskan ya, ada orang yang punya hak rahim tapi bukan, tapi sekaligus rahim dan mahram. Ini pernah kita jelaskan ya. Ada rahim tapi tidak punya hak mahram. Rahim punya hubungan kekerabatan yang kita wajib melanjut hubungan dengan mereka, dan mahram itu adalah jalur langsung ke atas.
ayah ibu, kakek nenek, dan semua saudara-saudara mereka. Kemudian semua jalur ke samping kita, ya, saudara dan saudari. Semua jalur ke bawah kita, anak, cucu, dan ponakan. Ini berarti punya hak rahim dan mahram. Ada ini tiba-tiba langsung spontan, mereka lahir atau kita lahir, punya hak ini. Ada orang yang punya hak rahim dan mahram tapi sebenarnya kena pernikahan, itu adalah mertua, anak mantu, gitu. Ada juga yang mendapatkan hak rahim dan mahram disebabkan kena susuan. Saya sudah pernah ingatkan kali, kalau ada yang punya ASI, jangan sembarangan memberikan kepada atau mendonorkan tanpa memberikan data lengkap Anda. Karena kalau bayi itu sempat minum 5 kali kenyang, berarti dia menjadi mahram ibu, ya, anak laki-laki itu, dan menjadi mahram anak perempuan ibu juga. Jadi tidak boleh nanti kalau mereka besar tidak boleh menikah, karena ini saudara susuan namanya. Saya sudah pernah jelaskan di masa Nabi SAW pernah terjadi ada orang yang saudara susuan kemudian menikah, pas sudah selesai akad nikah, untung belum terjadi interaksi biologis, ada satu nenek datang mengatakan, ya Rasulullah, ini 2 orang yang Anda nikahkan, saya pernah susuin dua-duanya. Maka Nabi batalkan pernikahan mereka. Seraya beliau bersabda, bagaimana bisa kalian lanjutkan pernikahan sementara sudah ada yang memberikan kesaksian adalah kalian saudara susuan. Nah, ada juga orang yang punya hak rahim tapi bukan mahram, itu ipar, ya. Ini bukan mahram, sudah pernah kita jelaskan, ya. Jadi ibu nggak boleh buka jilbab, di depannya ipar laki-laki, ya. Sebagaimana juga suami ibu nggak boleh, ya, melihat saudari ibu, ya. Jadi ipar dia, ya. Iparnya suami itu nggak boleh melihat tanpa hijab, gitu kan? Atau berdua-duaan. Ini semua masuk dalam bukan mahram, gitu ya. Maksud dalamnya juga pasangan paman dan pasangan tante. Karena kita biasa panggil suami tante kita paman, lalu kita anggap sama hukumnya dengan saudara ayah kita. Ini nggak benar. Nggak boleh salaman sama mereka. Mereka bukan mahram. Karena kalau cerai sama tante bisa nikah sama ponakannya mantan istrinya. Nah, sebagaimana juga laki-laki tidak boleh menganggap, ya, mahram istri pamannya. Ya, istri pamannya juga termasuk bukan mahramnya. Nah, itu contohnya. Ini rahim. Ini tentu ada bahasan sendiri, tapi ini masuk dalam kewajiban kita. Pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana ada kerabatku, kata sahabat tersebut, ada kerabatku, aku menyambung sama mereka tapi mereka memutusku, aku berbuat baik tapi mereka jahat padaku. Kata Nabi SAW, kalau benar apa yang kau ucapkan itu, maka kau telah seakan-akan memberikan pada mereka debu api atau bara api, gitu ya, kepada mereka, gitu ya. Jadi sebenarnya yang penting kita jangan memutus. Kalau ada kerabat yang tidak mau nyambung sama kita, itu hak dia, tapi kita tidak memutusnya, tetap kita mengucapkan salam atau menjawab salam dan seterusnya. Tentu kalau ada kerabat yang putus kita lalu mengatakan, saya nggak ingin kamu datang ke rumah saya, jangan datang, ya. Tapi kita tidak niat memutusnya, biarkan dia saja, ya. Selanjutnya paragraf terakhir, ya, 2 paragraf terakhir saya baca dulu baru kita masuk ke syarah. Pada redaksi Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, ia bertutur, seseorang mendatangi Nabi SAW lalu bertanya, apa pendapat anda apabila aku sholat fardu, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak akan menambahkan dari hal itu satupun, apakah aku masuk surga? Beliau menjawab, iya. Orang itu lantas mengatakan, demi Allah, aku tidak akan menambah dari hal itu satupun. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, riwayat ini menguatkan riwayat sebelumnya, artinya ada variasi dari riwayat, ya. Cuma di sini ada tambahan, Bapak Ibu sekalian, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Maksudnya aku penuhi semua seruan Allah, yang halal aku akui kehalalannya. Apakah aku nikmatin semua atau tidak, yang penting aku akui itu halal. Ya, karena ada juga makanan yang halal tidak bisa kita makan semuanya karena terlalu variasi sekali makanannya misalnya. Kemudian juga yang haram aku akan haramkan, aku akui semua keharamannya walaupun aku tidak terjerumus dalam perbuatan haram tersebut. Itu maknanya. Kemudian riwayat yang terakhir diangkat oleh penulis di halaman 15, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man amana billahi wa bi rasulih wa aqamas salah wa shama ramadan kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah jahada fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengerjakan salat fardu dan berpuasa Ramadan, maka Allah berhak memasukkannya ke dalam surga, baik ia berjihad di jalan Allah maupun duduk berdiam diri di bumi tempat ia lahir atau dalam kurung tidak ikut berjihad.
Ada footnote nomor 12 di bawah Sahih Bukhari. Nah, kalau riwayat ini, Bapak Ibu sekalian, ada tambahan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena nggak ada manfaatnya kalau orang kafir sholat, puasa, zakat, buat mereka di akhirat nggak ada manfaatnya. Ya, jadi juga tidak diterima karena syaratnya sholat adalah Muslim, syaratnya puasa adalah Muslim gitu ya. Tetapi kalau ada amalan-amalan yang mereka ikutin, mereka kerjakan dalam Islam dianggap baik seperti sedekah, silaturahim keluarga, menjenguk orang sakit, itu tetap ada nilainya, tapi nilainya akan dihabiskan di dunia selama dia tidak masuk Islam. Artinya, dia akan diberikan kesehatan, dia akan diberikan kebahagiaan, balasan dari kebaikan itu. Tapi tidak akan ada balasan di akhirat. Kalau orang Muslim, dia berbuat kebaikan, dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Kecuali dalam satu keadaan ya, orang kafir ini sempat syahadat, maka dia masuk Islam bersama semua kebaikannya di masa lalu. Makanya pernah ada satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sebelum saya masuk Islam, saya pernah silaturahim keluarga, saya pernah membantu orang susah, saya pernah dagangin budak gitu ya. Apakah sekarang saya telah masuk Islam itu masih ada pahalanya? Kata Nabi SAW, kau masuk Islam bersama amal-amal solehmu dulu. Riwayat lain bahkan dosa-dosamu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini syaratnya juga harus beriman gitu. Ini tambahan tadi. Kemudian di sini ditambahkan juga adalah masalah jihad. Yang dimaksud sini jihad tentunya Bapak Ibu sekalian, jihad ada 3 hukum ya. Yang pertama itu yang dasar sekali ya, yang sifatnya fardu ain, artinya wajib individual. Itu kalau terjadi 3 keadaan, wajib individual, jihad ya. Yang pertama kalau imam menyuruh kita atau pemimpin menyuruh kita. Contoh kasus kita dulu waktu dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, Portugis di beberapa wilayah, pemimpin negara kita memerintahkan kita untuk melawan penjajah. Nah itu wajib, semua wajib berperang, laki-laki, perempuan, dan ini tanpa izin orang tua pun udah nggak ada urusannya karena wajib. Yang kedua, ini masih di hukum jihad yang pertama ya, yang fardu ain, wajib secara individual. Yang pertama kalau pemimpin menyeru. Kemudian yang kedua, kalau sedang terjadi perang, berkecamuk perang. Jadi misalnya pasukan muslim sama pasukan kafir sudah berhadap-hadapan dan kita ada di situ, nggak boleh kita lari. Harus kita menghadapi musuh, ya. Kita harus menghadapi musuh. Nah ini kalau Bapak Ibu lari dari kancah peperangan itu dosa besar. Kalau sudah berhadapan sama musuh. Kemudian yang ketiga, kalau wilayah akan dijajah atau sedang dijajah. Kayak teman-teman kita di Palestina itu sudah wajib individual. Nggak dilihat lagi laki-laki perempuan semuanya berperang melawan kebatilan. Ini hukum jihad yang pertama fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah artinya wajib tapi gugur ya bagi muslim kalau sudah ada muslim lain yang mengerjakannya. Contoh misalnya kita di Indonesia ini, di Palestina sekarang lagi ada jihad, pasti jihad depan mata karena orang kafir lagi membunuh orang-orang Islam, merusak masjid segala macam. Ini kezaliman. Kita nggak boleh diam sebenarnya. Tapi fardu ain, kewajiban individual untuk penduduk Palestina, tapi wilayah yang lain selain dia, mereka kayak kita sekarang di Indonesia, Malaysia, ini fardu kifayah. Kita nggak wajib ke sana karena sudah ada orang yang mengerjakannya. Tetapi kita tetap membantu dengan harta, dengan doa gitu ya. Ini namanya fardu kifayah. Dan yang ketiga adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Itu kalau misalnya lagi aman-aman saja, tidak ada keributan antara muslim sama kafir, tapi ada wilayah perbatasan yang kemungkinan bisa terjadi cekcok, clash. Lalu kemudian kita punya kesempatan, peluang untuk ke situ. Dengan harapan kalau terjadi kecamuk peperangan, saya ikut. Nah itu hukumnya sunnah saja. Ya.